Srimad Bhagavatam descanso asciutto del whole summaries of the Srimad Bhagavatam. Demikian pula Srimad Bhagavatam ini skanda 1 juga dikatakan ringkasan dari seluruh Srimad Bhagavatam. So we will read from the text 17 and then you can repeat after me. Kita akan membaca ayat bab 2 dari sloka 17 dan nanti ulangi setelah. Srimbatam Swakatha Krishna Srimbata Swakatha Krishna Srimbata Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Punya Shravana Kirtana Punya Shravana Kirtana Hridiyantasta Hi Abhadrani Hridiyantasta Hi Abhadrani Hridiyantasta Hi Abhadrani Vidhunati Sukhi Satam Vidhunati Sukhi Satam Vidhunati Sukhi Satam Srimbata Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Hi Abhadrani Vidhunati Sukrit Satam Srimbata Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Hi Abhadrani Vidhunati Sukrit Satam Sranvanta Swakatha Krishna Shravana Kirtana Hridyantasto Hi Abhadrani Vidhunati Sukrit Satam Srimbata Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Hi Abhadrani Vidhunati Sukrit Satam Vidhunati Sukrit Satam Srimbatam Orang yang telah mengembangkan minat untuk mendengarkan ajaran tentang Swakatha kata-katanya sendiri. Krishna Personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Punya Sifat-sifat baik. Shravana Mendengarkan. Kirtana Mengucapkan. Hridyantasta Di dalam hati seseorang. Hi Pasti. Abhadrani
keinginan untuk menikmati materi. Vidhunati, menyucikan, Suhri, penolong, Satam. tentang yang jujur. Translation. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul, and everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleans desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urgent to hear his message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Terjemahan. Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Paramatma atau roh yang utama yang bertempat di hati setiap individu dan pemelihara penyembah yang jujur, menghilangkan keinginan untuk kenikmatan material dari hati penyembah yang telah mengembangkan keinginan untuk mendengarkan amanat-amanatnya, di mana amanat-amanat itu mulia dengan sendirinya apabila didengar dan dipuji dengan cara yang benar. Kejikan Vida Purpura. Penjelasan Srila Prabhupada. Ki Jai. Amanat-amanat personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, tidak berbeda dengan dirinya. Karena itu, kapanpun nama suci Tuhan itu diagungkan dan didengarkan tanpa sikap mental yang keliru, harus dimengerti bahwa Sri Krishna hadir di sana dalam bentuk suara rohani, suara yang sama perkasanya dengan Tuhan sendiri. Sri Chaitanya menyatakan dengan jelas di dalam ayat-ayat siksa stakanya bahwa nama suci Tuhan mengandung semua potensi Tuhan, dan Tuhan telah memasukkan potensi yang sama kuatnya itu ke dalam nama-namanya yang tak terhingga banyaknya. Tanpa peraturan yang menyulitkan, setiap orang dapat memuji keagungan Tuhan dengan mengucapkan nama sucinya dengan penuh perhatian dan penghormatan sesuai nuraninya. Betapa murah hatinya Tuhan terhadap kita sehingga Dia dapat hadir secara pribadi di hadapan kita dalam bentuk suara rohani. Namun, sayang sekali kita belum mengembangkan rasa yang memantaskan diri kita mendengar dan memuji nama serta kegiatannya. Kita telah membicarakan pengembangan suatu rasa atau minat untuk mendengar dan mengucapkan suara rohani. Hal itu dicapai melalui pelayanan kepada penyembah murni Tuhan. Tuhan sudah pasti membalas pelayanan para penyembahnya. Apabila terlihat oleh Tuhan seorang penyembah benar-benar tulus dalam usaha memasuki pelayanan rohani kepadanya dan ingin menumbuhkan minatnya mendengarkan keagungan Tuhan, maka Tuhan bertindak dari dalam hati penyembah tersebut dengan suatu cara sehingga penyembah itu dapat kembali kepadanya dengan mudah. Keinginan Tuhan membawa kita pulang ke kerajaannya lebih besar daripada yang dapat kita inginkan. Mayoritas orang-orang di antara kita sama sekali tidak berinisiatif untuk berpaling kepadanya. Hanya segelintir orang yang berinisiatif. Namun, siapapun dia, Sri Krishna akan membantunya dalam segala hal. Wilayah kerajaan Tuhan tidak dapat dimasuki oleh siapapun, kecuali bagi orang yang telah disucikan sepenuhnya dari segala dosa. Dosa adalah buah dari keinginan untuk berkuasa atas alam material. Keinginan seperti itu sangat sulit dihilangkan. Dorongan nafsu seks dan hasrat untuk menguasai harta merupakan unsur perintang yang sulit diatasi bagi siapapun yang mencoba maju menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Di dalam garis perguruan bakti, banyak tokohnya yang tergelincir menjadi korban godaan nafsu seks dan harta kekayaan sehingga pembebasannya tertunda. Namun apabila Tuhan sendiri turun tangan memberikan bantuan, maka seluruh proses menjadi mudah atas karunia-Nya. Tertarik akan kenikmatan seks dan harta bukanlah ketertarikan yang mengherankan, karena setiap makhluk hidup sejak waktu yang tak dapat ditelusuri sudah berelasi dengan hal-hal itu, dan diperlukan waktu yang lama untuk mengatasi sifat asing tersebut. Tetapi jika siapapun tekun mendengarkan keagungan Tuhan, maka secara bertahap ia dapat menginsapi kedudukan aslinya. Atas karunia Tuhan, penyembah seperti itu dikuatkan imannya untuk menjaga diri dari godaan, dan lambat laun tapi pasti segala unsur penggoda terhapus dalam pikirannya. Terjemahan sloka kembali. Sri Krishna,
personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Paramatma, roh yang utama, yang bertempat di hati setiap individu dan pemelihara penyembah yang jujur, menghilangkan keinginan untuk kenikmatan material dari hati penyembah yang telah mengembangkan keinginan untuk mendengarkan amanat-amanatnya, di mana amanat-amanat itu mulia dengan sendirinya apabila didengar dan dipuji dengan cara yang benar. Om Anjana Timiram Rasya Anjana Salakaya Saksuru Militan Jena Tasmai Gurave Namaha. Happy to see you all of you together on this Sunday feast morning. Saya berbahagia melihat bertemu dengan para penyembah sekalian pada Sunday Feast pada pagi hari ini. I am more known by singing than by talking. Saya lebih dikenal dengan aktivitas saya menyanyi daripada berceramah. So please, I need your blessings in such way I can say something valuable for you. Dimohon memberkati saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Yes. So this is Loka, together with the following till 21. Sloka ini dan terus berlanjut sampai sloka 21 was reciting by Srila Prabhupada on the way to America, on the Jaladuta. Sloka-sloka ini diucapkan oleh Srila Prabhupada di tengah perjalanan beliau ketika menaiki kapal Jaladuta. From the 16,000 slokas of the Bhagavatam, he just chose these ones and write poetry about them. Di antara 16.000 sloka Srimad Bhagavatam, beliau memilih sloka-sloka ini untuk beliau kutip dalam puisi beliau yang beliau tulis di kapal. So please you can read the translation till 21. Jadi saya akan baca terjemahan sloka itu tadi sudah 17, sekarang sloka 18. Barang siapa yang menghadiri pelajaran-pelajaran Bhagavatam secara rutin dan teratur serta melayani misi penyembah murni, semua unsur pengganggu di hatinya terbinasakan hingga hampir tiada, dan cinta rohani yang murni kepada Tuhan, cinta yang dipuji dengan kidung-kidung suci, menjadi mantap sebagai kenyataan yang tak dapat dibatalkan. Sloka 19. Selekas pelayanan cinta kasih rohani yang tidak dapat dibatalkan mantap di hati, pengaruh-pengaruh sifat nafsu dan kebodohan alam material, misalnya hawa nafsu dan hasrat yang besar, menghilang dari dalam hati. Kemudian sang penyembah mantap dalam kebaikan dan ia merasa bahagia sepenuhnya. Sloka 20. Barang siapa yang pikirannya telah bersukacita disebabkan oleh kontak dengan pelayanan bakti kepada Tuhan, setelah mencapai keadaan mantap dalam sifat kebaikan murni, ia memperoleh pengetahuan ilmiah tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa dalam tingkat terbebaskan dari segala pergaulan material. Sloka 21. Dengan demikian, simpul-simpul keterikatan di hati dipotong dan segala keraguan dimusnahkan. Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menuai pahala berhenti selekas seseorang melihat sang diri sebagai pengendali. So here in the purport, Srila Prabhupada speak about Leksik Sastaka, the teachings of Lord Chaitanya, in relation how this chanting of the holy name has no rules, hard rules in order to be performed. But at the same time, he said we are so unfortunately that we don't have attachment to them. So di dalam penjelasannya, Srila Prabhupada mengutip Siksastaka, itu di mana beliau mengungkapkan bahwa untuk mengucapkan nama suci ini tidak ada aturan-aturan yang menyulitkan, tapi pada saat yang sama, malangnya kita belum mengembangkan rasa ketertarikan terhadap nama suci ini. So all this process of Bhakti Yoga is going from different levels of understanding and the Misra state to the Sudasattva state. Segala proses dalam Bhakti Yoga ini itu berjalan dari tataran Misra atau yang masih tercampur menuju tataran Shuddha Bhakti. And then as we know, we have Vairanga Shakti, Tatastha Shakti, and Antaranga Shakti.
Kita tahu tentang Bahirangga Sakti, Tatastha Sakti dan Antarangga Sakti. So we are Tatastha Shakti, we are the Jivas, we can deal with the Bahiranga Shakti or we can deal with Antaranga Shakti. Kita para jiwa sebagai Tatastha Sakti, kita bisa berada pada Bahirangga Sakti atau yang energi luar, atau Antarangga Sakti atau energi dalam. So the Bahiranga Shakti made us to be entangled in material life. Bahirangga Sakti menyebabkan kita terbelenggu dalam kehidupan duniawi. The soul become entangled with the false ego, with intelligence, with the mind, with the senses. Sang jiwa itu menjadi terbelenggu oleh ego yang palsu, oleh kecerdasan, oleh pikiran dan indera-indera. And lose completely the identity of the real self. Dia kehilangan sepenuhnya identitasnya sebagai sang diri yang sejati. So now, the process of bhakti, the 9 processes of bhakti, are made in such way that this Vairanga Shakti is bringing you back to Krishna. Sedemikian rupa proses bakti ini yang terdiri dari 9 proses bakti itu membuat Bahirangga Sakti ini membawa kita kepada Krishna. You know, it's the 5th chapter of the Bhagavad Gita, action, karma, action in Krishna consciousness. Kita mengenal dalam bab 5 Bhagavad Gita, yaitu karma atau perbuatan dalam kesadaran Krishna. So from this 9 processes of Bhakti Yoga, he is saying that Srimbhatan is a Punya Sravanam Kirtanam. The name ones as Sravanan and Kirtan. Di dalam penjelasan ini dinyatakan dari 9 proses itu Srinwatam, yaitu Sravanam Kirtanam itu adalah proses yang utama. So by hearing and praising, glorifying Krishna, gradually all knobs of the heart become cut to pieces. Jadi dengan mendengarkan dan menyampaikan tentang kemuliaan Sri Krishna, itu akan memotong simpul-simpul keterikatan yang ada di hati. It is a very, very gradual process, step by step. Proses ini dijalankan dengan bertahap, berangsur-angsur, langkah demi langkah. It is a life of preparation. Merupakan persiapan kita sepanjang hidup kita. So in this process of Bhakti Yoga, it has this 81 levels of Bhakti Misra. Proses bakti ini memiliki 81 jenis bakti misra atau tercampurnya bakti. So because we born in ignorance, naturally we are going to start the process of Bhakti Yoga in full ignorance. Karena kita terlahir dalam sifat atau keadaan tanpa pengetahuan atau kebodohan, jadi kita memulai bakti dari tingkatan itu. Now we come to the temple and then we start to listen new words that we never heard before. Kemudian kita mulai datang hadir di tempel dan mendengarkan penyampaian yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Lakshmi, Harinam, Sankirtan. Hal seperti itu, Lakshmi, Harinam. So we start to discover a new culture. Kemudian kita mulai menemukan sebuah kultur atau budaya yang baru. This is Krishna culture. Itulah kultur Sri Krishna, budaya Krishna. It needs to be gone. Jai Sri Ki Jai, Jai Subhadra Ki Jai. So need to be gone step by step, and every step with full realization. Kita perlu mempelajari proses bakti ini secara bertahap, langkah demi langkah, dan tiap langkahnya harus dicapai keinsafan yang sempurna, yang penuh. So Maya is going to act like Krishna's agent to trust our sincerity. Maya itu merupakan agent atau pesuruh Krishna untuk menguji ketulusan hati kita. So there are 2 kinds of Maya. The one is making you go back to the material life, and the one will bring to you to the spiritual life. Ada 2 jenis maya. Itu maya yang satu itu menyeret kita ke kehidupan material, yang maya yang satu lagi itu membawa kita ke kehidupan spiritual. So Durga, with the trident, is pulling down the living entity to make suffer. Di Durga dengan trisulanya itu menggarap para makhluk hidup untuk melembutkan hatinya. The trident means the 3 gunas.
Trisulanya itu adalah simbol dari Triguna. So when the living entity become like no hope in this material life, like a completely extenuate from material life, and then Durga become Yogamaya. It's helping to come back to Krishna. Setelah para makhluk hidup atau para jiwa di dunia material ini sepenuhnya sudah tidak berdaya, maka Maya atau Durga itu menjadi tenaga spiritual yang menggiring, membawa jiwa kepada kehidupan spiritual. And then we give you the opportunity to the living entity to find the bona fide spiritual master, the bona fide place to develop his spiritual life. Kemudian akan memberikan membimbing para makhluk hidup itu kepada guru atau pembimbing yang bona fide dan membawa kepada kehidupan spiritual yang bona fide. So these 81 levels of Bhakti Misra are like a Tamagun, 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 Rajagun, Tamagun, Tamagun, Sattvagun, Tamagun, Rajagun, Tamagun, Tamagun, Rajagun, Rajagun. So gradually going to Sattvagun, Sattvagun, Sattvagun. Seperti itu kita dalam tahapan Misra Bhakti atau tercampur itu, kita pertama kali dominan pada sifat Tamaguna, kemudian berangsur Rajaguna dan So after that, then we come to the platform of Visuddha Sattva, pure goodness. Dan setelah itu kita akan mencapai tingkatan Visuddha Sattva atau kebaikan yang murni. So it's all these big signs to how Krishna gradually revealing the heart from this process of bhakti. Bhakti ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan ilmiah yang sangat luar biasa. Bagaimana Krishna membimbing kita dalam proses bhakti. So now we have these 9 processes of bhakti yoga that we practice daily, doing parikrama, singing for the deities, listening from Bhagavatam, doing action by cooking for the deities. So we are practicing all this process of bhakti yoga gradually in such way that we cleanse all our subtle body, and then gradually we awake our dorming loving to Krishna. Kita mempraktikkan 9 proses bhakti ini dengan kegiatan seperti parikrama, mengucapkan nama suci, mendengarkan firman Bhagavatam, dan kemudian itu kita akan tersingkirkan segala kekotoran di dalam hati kita, dan kemudian terbangkitkan cinta kita yang murni kepada Krishna. So this is very important to have the sadhu sangha, Srava, sadhu sangha, vajana, kriya, nartha, nivritti. So gradually come to prema bhakti. Dan sangat penting untuk selalu berada dalam sadhu sangha. Jadi kita tahu tahapan itu di Srada sadhu sangha, bhajana kriya, untuk akhirnya sampai pada puncaknya yaitu prema bhakti. When we compromise with the spiritual master, we promise to follow the rules and regulations and to chant 16 rounds. Ketika kita datang kepada guru kerohanian kita, kita sudah berjanji untuk melaksanakan 4 prinsip dan berjapa 16 putaran. So we don't compromise with the spiritual master to be in 24 hours kirtan. Mungkin kita belum sampai berjanji kepada guru kita untuk kita melaksanakan kirtan 24 jam. So some kind of deviation happens, like the people become more attracted to do kirtan than to do japa. But this is not the bona fide compromise with the spiritual master. Ya, kadang-kala ada penyembah yang lebih tertarik untuk hanya melakukan kirtan tapi tidak berjapa. Itu bukan tindakan yang benar, itu sudah melanggar dari perintah guru kerohaniannya. Everyone like to sing, everyone like to dance. It's so nice, it's so blissful, right? Tentu semua suka menyanyi, suka menari, itu membahagiakan. But to sit down and then start to recite the names of Krishna is tapasya, is austerity. Tapi memang untuk duduk tenang begitu, untuk berjapa, mengucapkan nama suci Krishna itu merupakan bentuk tapasya, pertapaan, pengekalan diri. But is for this tapasya when Krishna starts to reveal from within. Tapi melalui tapasya itu, maka Krishna akan mulai mengungkap diri beliau dari dalam sanubari kita.
Because we are not dealing with the Vairanga Shakti, with the special energy. We are dealing with the Antaranga Shakti. Karena kita sedang berelasi bukan dengan Bahirangga Sakti, tapi dengan Antarangga Sakti. Right? So, many of you natural have difficulties to maintain the proper chanting of the holy name through the japa. Mungkin kebanyakan dari kita itu secara wajar, secara alami kesulitan untuk mempertahankan diri kita dalam fokus kita dalam berjapa. Now, Lord Chaitanya said that to sing these names of Krishna has no rules. It's like a very easy to approach to sing. Chaitanya sudah menyatakan bahwa untuk mengucapkan nama suci Krishna ini tidak ada aturan-aturan yang menyulitkan, itu mudah dilakukan. But Krishna Bhagavad Gita say between the jagyas and the japa. Tapi Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita, di antara yagya itu aku adalah japa. So there are many different jagyas, homa, jagya, different kind of jagyas, but the most is japa. Jadi ada banyak jenis yagya, homa yagya dan sebagainya. Tapi yang terutama, paling utama dari yagya adalah japa. In order to perform japa properly, we need to observe 10 offenses. Untuk bisa berjapa dengan baik, kita harus cermat atau mewaspadai 10 jenis kesalahan. So we have some rules in order to get the best benefit of chanting japa. Jadi bisa dikatakan kita ada ketentuan atau aturan untuk bisa mendapatkan japa yang baik. Right? So, who knows what means japa? Siapa yang tahu apa artinya japa? What the meaning is, the Sanskrit meaning of japa? Yang dia tanyakan arti dari kata Sanskerta japa. Japa, Meditation. arti kata japa. Actually, japa has 2 syllables. Terdiri atas 2 suku kata, yaitu japa. Ja is coming from Janma. Ja berasal dari kata janma. Janma means birth. Janma artinya lahir. And Pa is coming from Pavarga. Dan pa yang berasal dari kata pawarga. Pavarga means the path of entanglement. Pawarga artinya jalan keterikatan atau jalan keterbelengguan. Right? So, japa means go beyond birth and death. Jadi japa artinya pergi melampaui atau keluar dari kelahiran dan kematian. Now, how to perform japa properly? Kemudian bagaimana caranya melakukan japa dengan tepat, dengan benar? So, in Vrindavan, all Vaishnava lineage, we are worship Tulasi. Di Brindawan semua garis perguruan Vaishnava itu memuja Tulasi. So, without Tulasi's mercy, we cannot get Krishna. Karena tanpa karunia Tulasi kita tidak bisa mendapatkan karunia Krishna. It's like we go to the temples in Vrindavan, to the Acharya's temple, and then when we come inside the temple, we don't go directly to the deity. Seperti ketika kita ke tempel-tempel di Brindawan, ketika kita masuk itu kita tidak langsung ke depan arca. Right? We go around Tulasi, and then we go to Kabadasan for the deity. Awalnya pasti kita akan melintasi ke tempat keberadaan Tulasi, baru kita masuk ke ruang arca. The same when we do Raj Bhoga or any kind of offering, Krishna don't accept any preparation, he has not a leaf of Tulasi. Hal yang sama berlaku ketika kita mempersembahkan Raja Boga. Krishna tidak akan menerima persembahan jika tanpa daun Tulasi. So, the meaning of the kanti is not only just Krishna can take it like to a spiritual world when we die, pass away. Di makna dari Kantimala ini adalah itu yang akan dipakai oleh Sri Krishna untuk menarik kita ketika kita meninggalkan dunia ini untuk kembali ke dunia rohani. But we have the sense of touch, and then we are touching Tulasi while we perform japa, right? Kita punya indera sentuhan
Jadi kita menyentuh tulasi ketika kita berjapa. So tulasi reside in our neck. Kemudian tulasi juga terpasangkan di leher kita. So at the same time that we are listening, chanting, we need to feel the presence of tulasi in our neck. Pada saat yang sama kita mendengarkan pengucapan nama suci itu, kita hendaknya merasakan sentuhan atau kehadiran tulasi di leher kita. Then from that, Krishna will affect our chanting. Maka dengan cara demikian Krishna akan menerima pengucapan nama suci kita. So Srila Prabhupada give the, really hints of how to approach to the holy name just by hearing. Srila Prabhupada sudah memberikan isyarat cara untuk mendekatkan diri kepada nama suci, yaitu cukup dengan mendengarkan. Because he was giving to people that was just coming from such a background of drugs, intoxication, hippie time. Karena beliau menyampaikannya kepada pendengar atau audiens yang sedemikian rupa, itu yang berlatar belakang hippie. So he was just inspiring to chant, but don't go deeply and the whole science behind. Karena itu beliau hanya menginspirasi, mendorong supaya mereka mengucapkan nama suci, tapi beliau belum masuk ke dalamnya. So now we have mantra and we have jantra. Jadi kita tahu ada mantra, ada yantra. You know these copper jantras, we put on the altars, and then Hamrityu mantra, Lakshmi mantra, jantra. And then for offerings, to overcome difficulties, to get wealth, these jantras, no? Jadi kita tahu tentang yantra-yantra dan Lakshmi yantra dan sebagainya, itu untuk berbagai tujuan, untuk memikirkan ketidakmujuran dan sebagainya. So jantra in this case is what is the support of the place of the chanting of each syllable of the mantra. Jadi yantra dalam hal ini adalah bagaimana dukungan dari setiap suku kata dari mantra itu. So in linguistic, Krishna is coming from the throat. Krishna. Secara ilmu pengucapan kata itu, Krishna itu diucapkan dengan getaran di tenggorokan. Na is on the back side of the palate. Na. Nah itu diucapkan di bagian belakang dari lidah. So Krishna and then Hare is dancing with the tongue. Kemudian itu Krishna, kemudian Hare itu baratnya sedang bernari-nari bersama lidah. And then Ra, Ma is labia. Ma. Kemudian Rama, Ma itu ucapan di bibir. So it's going to rum. It's going to hit Anuswara. Di Ram itu juga masuk sampai ke So sebagai Anuswara. the first step is Nama Nami, to serve the name. Langkah pertama adalah nama nami, melayani nama suci. Because what happens is naturally when we recite the mantra, automatically the mind becomes above the mantra, and then we start to wondering about what I need to do today, what I need to do to solve this problem. Karena secara alamiah dengan sendirinya begitu ketika kita mengucapkan mantra, maka pikiran akan naik begitu melampaui mantra itu dan mulai kemudian memikirkan apa yang perlu saya lakukan hari ini, berbagai kegiatan yang kita pikirkan. This is the problem to chant automatically. Inilah masalahnya ketika ucapan itu terjadi secara otomatis seperti itu. But if we have the attitude of service to the name, Nama Nami, the mind will be subdued and the real nature of the mantra will become manifested. Tapi kalau kita memiliki sikap mental untuk melayani nama suci, itu nama nami, maka mantra itu akan muncul begitu dan yang dominan. And then when the mantra become manifested, it's nothing higher than that. Ketika mantra itu sendiri sudah terwujud, termanifestasi, kan tidak ada lagi yang lebih tinggi yang membelenggunya. Like Rupa Goswami said, I would like to have thousands of tongues to glorify you.
Seperti Rupa Goswami menyatakan, aku ingin memiliki ribuan lidah untuk mengucapkan nama suci. So this way to approach Namanami, service attitude, and then be conscious of where each syllable is the place, they will help you to control your mind. Seperti itu kita mengembangkan sikap mental untuk melayani nama suci dan menyadari dalam tiap ucapan itu agar mantra itu bisa mengendalikan pikiran kita. So the Gopi Gita, he said that the gopis get mad when they listen the fifth note of the flute of Krishna. Di dalam Gopi Gita dinyatakan bahwa para gopi itu menjadi seperti hilang kesadaran ketika mendengarkan nada kelima dari seruling Krishna. So who knows where is the sitting place of the fifth note? Ada yang tahu di mana tempat kediaman dari nada kelima seruling Krishna? Speaking about material energies, we have the different Muladhara chakra, Swadhisthana chakra, Manipura chakra, Nahata chakra, Swadhisthana chakra, Haya chakra, and Sahasrara chakra. So every chakra is one node. Kita ketahui ada di dalam badan kita itu ada cakra-cakra dan tiap cakra itu adalah satu nada, tangga nada. So the first chakra, the note is Sa. Cakra pertama, tangga nadanya adalah Sa. So you know the scale in music is Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa Sa Ni Ra Pa Ma Ga Re Sa, right? Dalam musik itu ada seperti pelajaran seperti itu. This is Sabda Brahma sound, spiritual sound vibration. Itu adalah suara sabda Brahma, getaran suara spiritual. So Sa is in the root of the Muladhara chakra, Re is in the Swadhisthana chakra, and then Gha is in the Manipura chakra, Ma is in the Anahata chakra, and then Pa is in the Swadhisthana chakra. So Sa Re Ga Ma Pa. The fifth note is sitting place here. Di yang Pa itu nada kelima itu ada di tenggorokan, cakra di tenggorokan. So you need to be conscious of that note because that note is Krishna. Now, Kita harus menyadari nada itu karena nada itu adalah Krishna. so feel the presence of Tulasi in your neck, and the fingers, and then approach to the holy name with attitude of service. You will see how you naturally become attached to chant because you will get immediately a result. The mind will be subdued. Karena itu rasakanlah sentuhan tulasi itu di tenggorokan kita, di leher kita dan juga di tangan kita. Kemudian ucapkan nama suci dengan sikap pelayanan, maka dengan sendirinya pikiran itu akan terkendalikan. Maybe you never heard about this like I spoke before, Kita belum pernah mendengar apa yang disampaikan ini. but this is science. Tapi ini merupakan sebuah ilmu sains, pengetahuan ilmiah. And then we have the Ga Ni. Kemudian ada Regamapada Ga Ni. Ra Dha Ga Ni. So that's why Radharani is the topmost. Karena itulah Radharani itu kedudukannya di puncak paling atas. It's in all Devis, Radharani is the topmost. Di antara semua dewi, Radharani adalah yang paling utama, yang puncak. Okay, this is very basic step to how to approach to the holy name. Ini merupakan langkah-langkah paling dasar cara untuk mendekatkan diri kepada nama suci. In our ISKCON, we made so many japa retreats. Di ISKCON ada banyak kegiatan japa retreat. And then the environment is so nice that everyone feels inspired to chant. Di situasinya sangat baik sekali untuk menyemangatkan kita untuk berjapa. But after some time, the difficulties come back. Tapi kemudian setelah
Berlalu beberapa waktu, kesulitan-kesulitan muncul lagi. Because they going out without the key how to approach properly to the holy name. Karena kita belum mendapatkan kuncinya bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada nama suci. So Krishna is eternally present. So if you approach properly, immediately will become manifested. Krishna hadir senantiasa. Karena itu kalau kita tahu kuncinya, caranya yang tepat, itu kita akan terhubung langsung kapanpun. So now, we every day, we have put beautiful tilak, all Balinese devotees has a beautiful tilak. Setiap hari kita memakai tilak dengan bagus, kita membuat tilak. And we set up in different parts of the body, chanting different mantras. Kita memakaikannya di berbagai bagian badan dengan mengucapkan mantra yang berbeda-beda. But without information, we just thinking that it's just simple decoration of the body. Tapi tanpa merenungkannya lebih dalam, kita hanya menganggapnya sebagai hiasan atau dekorasi yang bagus untuk dipasang di badan. Right? No. In the Brahma Samhita, in the beginning of the slokas, explained that this is a very mysterious quadrangular sitting place. Di dalam Brahma Samhita disebutkan ada sebuah tempat gitu yang sangat ajaib, sangat menakjubkan, sangat misterius. The sitting place of Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Niruddha. Itu tempat duduk, itu tempat bersemayam dari Sankarshan, Pradyumna, Niruddha, Vasudeva. North, south, north, east, south, west. The directions. Utara, timur, selatan, barat. So from Vasudeva, who is coming? It's coming Keshava, Narayana, Madhava. Right? Dari Vasudeva, siapa yang muncul dulunya? Yaitu Kesava, Narayana, dan Madhava. For Sankarshan, it's coming Govinda, Vishnudev, Madhusudana. Dari Sankarshan muncul Govinda, Vishnawe, dan Madhusudana. From Pradyumna, it's coming Trivikrama, Vamanadevaya, Sridharaya. Dari Pradyumna muncul Trivikrama, Vamana, dan Sridhara. From Aniruddha, it's coming Rishikesaya, Padmavanaya, Damodaraya. Dan dari Aniruddha itu Rishikesha, Padmanabha, dan Damodara. Clear? So we're chanting 16 rounds. Kita mengucapkan nama suci 16 putaran. 16 rounds we have, for one side, we have Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha, 4, and then we have the expansions, they are 12. So 12 and 4 means 16. Di dalam 16 dari 16 itu 4 kita mengucapkan Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, dan And each planet has, Vishnu, Vaikuntha planet, has 4 armies. Every Vishnu Tattva has 4 armies. Jadi di planet Vaikuntha, Wisnu itu berlengan 4. So if you multiply 16 for 4, becomes 64. Kalau kita kalikan 16 itu dikali 4, itu menjadi 64. That this is the prescribed duty of the sadhus to chant 64 rounds if you don't want to be fallen. Patita. Ditentukan bahwa seorang sadhu itu mesti berjapa 64 putaran kalau tidak ingin mengalami kejatuhan. So, as you see, the tilak is not just a simple decoration. It's a very deep scientific knowledge. Karena itu tilak itu bukan semata-mata sebuah hiasan yang sederhana seperti itu, ada pengetahuan ilmiah di baliknya. In some purpose of the Bhagavatam, Prabhupada say that one should meditate in Aniruddha. Di dalam salah satu penjelasan Srila Prabhupada di Bhagavatam, beliau menjelaskan kita hendaknya musyawarah kecilan kepada Aniruddha. So Aniruddha is the lord of the mind. Aniruddha adalah pengendali pikiran. So what is the sitting place of Aniruddha? Di mana tempat kediaman atau tempat duduk dari Aniruddha? Right. So now we have 4 directions: north, east, south, and west. Jadi kita tahu ada 4 penjuru arah, yaitu utara, timur, selatan, barat. So the Bhagavatam explained
The north is sitting place and then the left ear. Dijelaskan di dalam Bhagavatam, utara adalah tempat semayangnya dari telinga kiri. The east, Sankarshan. Di yang timur, arah timur adalah Sangkarsan. The Pradyumna's in the south. Rajumna ada di selatan. And then Aniruddha's in the west. Dan Aniruddha ada di barat. So I just give you hints how much wealth you can have by chanting the holy name. Saya hanya memberikan isyarat-isyarat betapa banyaknya, betapa kayanya pengetahuan dalam mengucapkan nama suci. All these things will be revealed to you gradually if you are sincere in the chanting. Segala pengetahuan ini akan terungkap bagi kita secara berangsur-angsur kalau kita tulus dalam mengucapkan nama suci. Right? It's okay? Do you understand that, these points? Bisa dipahami, Make sense for you? masuk akal. So Prabhupada will say for Grihasthas, because in brahmachari life in the ashram, it's easier to chant, from 5:15 to 7:15, you can chant mostly of 16 rounds. Ini Srila Prabhupada menyatakan kepada Grihastha karena umumnya untuk para brahmachari itu lebih mudah untuk berjapa, misalnya dari But pagi. Grihastha is working, so he say, 4 rounds in the morning and 4 rounds before each meal. Karena itu untuk para Grihastha mungkin lebih sulit untuk mengaturnya, karena itu Srila Prabhupada memberikan program 4 putaran pada pagi hari dan 4 putaran sebelum tiap kali makan. Before breakfast, before lunch, before dinner. Sebelum breakfast, sarapan, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam. As you see, he said 4, 4, 4, 4. He don't say 2, 6, like it's 4. Jadi kita bisa lihat itu dibagi menjadi 4, 4, 4, 4. Ini bukan random 2, 6, dan sebagainya. Because this chanting, Vasudeva implied 4, Sankarshan implied 4, so there are different ways that you can meditate in that cosmic and scientific way in the holy name. Karena seperti penjelasan tadi, misalnya Vasudeva mewakili 4, dan Sangkarsan mewakili 4, dan sebagainya. Jadi ada suatu penjelasan ilmiah. Gitu. So do you have any questions about you are interested? Silakan, ada yang mau bertanya tentang topik tertentu yang mungkin ingin dibahas. Silakan. Prabu, durasi kami pernah sudah itu kami coba untuk menyambung kembali mulanya 3 lipatan, mencekik leher, sudah itu saya jadikan 2 lipatan supaya mudah melipatnya. Bagaimana, apakah bisa dipakai atau tidak? He has a tulsi like this because it's broken one time and then lost some of the beads, and then he made into just two round beads at top. Is it alright to put 2? Time, place, and circumstance. You want to have 3, but the circumstance wants you to have 2. Better to have 2 than don't have any. Ya, sesuaikan aja dengan tempat, waktu, keadaan. Kita tentu inginnya pakai 3, tapi kemudian karena keadaan tertentu itu bisa hanya 2, bukan masalah. And you can have 3. Srila Bhaktisiddhanta, he has 5. So it depends up to you, but the most important thing is you have it and you can feel it. Jadi kita memakai 3, tapi Bhaktisiddhanta Saraswati misalnya yang pakai 5 lilit. Itu. Tapi yang terpenting adalah kita pakai dan kita rasakan sentuhannya di leher. Terima kasih Prabu. Yes. First of all, thank you very much. The class is very nice.
And honestly, for myself, that first time I heard that the explanation very very specific. So my question is, what about if we don't know the meaning? Specifically, like Prabhu explained just now, the meaning of the position of the Lord, and we chanting, our concentration is chanting to that four part, and four part. And what the result we got by chanting the holy name if we don't know the meaning of all of them? Thank you. Well, bhakti is about all kind of rules. You know, with the level of pure love to Krishna, we are beyond these rules. This is like the way to come gradually to Goloka Vrindavan. It's like when we take initiation, we take Harinam initiation. But later we get second initiation. Means Gayatri mantra is superior to the Maha mantra? No, let's understand. So the Maha mantra is made in such a way that you can go to the Vaikuntha planet and realize the Vaikuntha planet, you know. And from that you can come. But the chanting of the Gayatri mantra to the Kamavija mantra will allow you to come to the Krishna's pastime. So everything is like a gradual. Jadi proses bakti itu bertahap. Dari pertanyaan Prabu Parma, itu Prabunya menyatakan baru pertama mendengar penjelasan, segala penjelasan itu yang detail seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita mengucapkan nama suci tapi belum mengetahui atau tidak mengetahui penjelasan-penjelasan seperti itu. Dia Prabunya menjawab bahwa proses bakti itu bertahap, tapi bakti itu juga bukan sekedar segala aturan-aturan itu. Jadi Maha Mantra ini dijelaskan bisa membawa kita ke Vaikuntha pada akhirnya, tapi itu semua merupakan proses yang bertahap. Seperti juga dalam bakti ini kita menjalani diksa pertama dari Harinam Diksa, kemudian kita mengucapkan nama suci, kemudian diksa kedua atau Gayatri, kita diberikan Gayatri mantra. Apakah itu berarti Gayatri mantra itu lebih tinggi daripada Maha Mantra? Jadi tidak begitu juga. Jadi Maha Mantra ini bisa membawa kita ke Vaikuntha, tapi ini merupakan ada proses bertahap. So, I want to mention that japa also has another part, it's called ajapa. Japa itu juga ada sisi lain yang ingin beliau jelaskan, yaitu ajapa. Ajapa means inhalation, because when we do the japa, we exhalate. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. But we need to breathe. And then when we breathe, with that be conscious, so many thoughts, so many feelings, so many images are coming up that distort our japa. Japa itu umumnya berarti menghembuskan keluar atau mengeluarkan, kita mengucapkan Hare Krishna, Hare Krishna. Tapi kemudian kita perlu menarik napas. Jadi ketika menarik atau memasukkan itu, ada berbagai hal yang masuk ke dalam pikiran kita yang kemudian mengganggu, menggoyahkan japa kita. So suppose you chant one round, because we have 16 rounds, and then we have different positions of the Vaikuntha planets. They are sitting places that are scientific. So when you become conscious of that, this Vaikuntha planet become manifested. It's not just decoration like I was saying. So if you meditate in Narayan, Om Narayana Namaha, you know, so the inhalation in such a way that the mind can be controlled, can be Om Narayana Namaha, but inhalate, you know. That's why Om has the Anusvara, that it has no time, Om, you know, by breathing. And then you can exhalate with the Mahamantra like that, or you can do with the Mahamantra inhalation too. But it's in such a way that you don't allow to the mind or the external energy to cover your action. Jadi seperti dalam mengucapkan Maha Mantra itu ada 16 seperti tadi kedudukan itu dan posisi tidak. Jadi kita bisa pilih salah satu, misalnya pada bagian Narayana Namaha, dan itu yang kita masukkan atau hirup begitu ketika berjapa itu, dan kemudian
ketika menghembuskannya mengucapkan maha mantra. Jadi seperti itu tujuannya adalah untuk tidak membiarkan hal-hal atau pencemaran itu yang masuk ke dalam pikiran kita, kesadaran kita untuk menggoyahkan, mengganggu pengucapan mantra kita. Actually, these explanations I'm giving you are more for Babajis. Sebenarnya penjelasan yang punya sampaikan ini itu cocoknya untuk para Babaji. Babajis are considered Paramahamsas. Para Babaji itu dipandang sebagai para Paramahamsa. They have nothing to do with the material world. They're sitting down in the mood of Haridas Thakur and just chanting. Mereka tidak punya urusan apapun dengan dunia material ini. Mereka hanya duduk dengan sikap pikiran seperti Haridas Thakur. But it's very convenient if you want to progress on the spiritual life to find the time that you can sit down peacefully and then chant with the right conscience. Tapi sangat baik sekali bagi kita untuk meluangkan waktu. Kita bisa duduk dengan tenang, dengan damai, kemudian berjapa, mengucapkan nama suci dengan kesadaran yang benar. So you spend all this process of japa, because japa in itself is bhakti. Bhakti is implying japa. But according to Bhagavad Gita, bhakti is, the 9 processes of bhakti are different from the process of japa. Jadi karena itu Prabunya menjelaskan tentang japa ini, karena japa itu adalah proses bakti juga. Jadi walaupun di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan secara terpisah tentang japa dan tentang 9 proses bakti. So it's like the bhakti yoga, the 9 processes of bhakti yoga are dealing with the Vairanga Shakti, with external energy, in order that gradually we can approach to Krishna, and Krishna revealing within the heart. Karena 9 proses bakti itu sedang terkait dengan Bahiranga Sakti untuk membawa kita kemudian pada proses bakti ini, kemudian akhirnya untuk mengungkap keberadaan Krishna yang ada di hati kita. And japa is more dealing with directly with the Antaranga Shakti, with the personal connection of the self, the jiva with God. Sedangkan japa itu lebih terkait dengan Antaranga Sakti, yaitu hubungan pribadi antara sang jiwa dengan Tuhan. So by chanting properly, gradually all process of bhakti yoga will reveal, everything will be sublime. Jadi dengan berjapa dengan benar, dengan cara yang benar, maka segala proses bakti yang lainnya akan terungkap dengan sendirinya dengan cara yang lebih luar biasa. I hope that whatever I say today don't create contradiction, but on the contrary, can help you to improve your chanting with consciousness. Saya berharap apa yang saya sampaikan tidak menimbulkan kontradiksi atau pertentangan di dalam pikiran kita, tapi supaya membantu, mendukung dalam pengucapan nama suci yang kita lakukan. Okay? So, Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Gaura Bhakta Vrinda ki, Gaura Brahmanam ki.